Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Lebih keras suaranya. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Coba satu kali lagi. Hasbi Rabbi Jalal ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustaz doakan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya tambah rukun, yang usaha tambah untung, yang bekerja naik pekerjaannya, yang belum berangkat haji berangkat haji, yang belum umroh berangkat umroh, yang punya hutang lunas hutangnya. Agak kencang jawabannya barusan. Ada yang belum nikah di sini? Ada yang belum nikah? Yang belum nikah, yang akhwat Ustaz doakan dapat laki-laki yang soleh, laki-laki yang kaya, pinter, ganteng, minimal kayak Ustadz Hilman, maksimalnya kayak Ustadz Samhari. Yang laki-laki ada yang belum menikah? Yang laki-laki belum nikah Ustadz doakan ketemu perempuan yang solehah, perempuan yang cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, punya penyakit jantung. Saya tahu yang diharapkan apa ya. Ustadz doakan yang jawab salam masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita semua, Kakanda Ustadz Asep Kholis Nur Jamil. Kita doakan dan tolong aminkan sama-sama, semoga Allah muliakan hidup beliau, semoga Allah berkahi hidup beliau, semoga Allah rahmati langkah dakwah beliau, dan semoga Allah muliakan Al-Kalim Rasid Indonesia. Yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kami yang hadir pagi ini. Ada bundaku, bunda sayang, bunda Ana, istri almarhum Dewan Pembina dari Al-Karim Pak Budiono. Hadir juga di sini ada Ibu Mukhlis Basri, masya Allah, tabarakallah, anggota DPR RI sekarang, yang sebelumnya Bupati Lampung Barat, masya Allah, tabarakallah. Semoga semua orang tua kami yang ada di belakang, seluruh orang tua asuh yang mohon maaf tidak bisa Ananda sebutkan satu persatu, semoga orang tua kita Allah panjangkan umurnya, orang tua kita Allah sehatkan tubuhnya, dan semoga Allah berkahi setiap kebaikannya. Amin ya rabbal. Ayah, bunda, bapak ibu jamaah yang hadir siang ini, apa kabar semuanya? Gitu jawabannya ya. Ustadz ngelihat ini ya, yang jawabannya malas kelihatan banyak masalah. Ustadz Hilman itu kalau mau lihat pas lagi ngaji siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Iya. Iya. Dan ibu nggak usah geser gitu ya. Semakin ketahuan banyak masalah ya. Enggak Ustadz, enggak. Coba kalau Ustadz tanya apa kabar, jawabnya yang kompak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Apa kabar semuanya siang ini? Kata ilmu psikologi, kalau cuman kata-kata pengaruhnya cuman 3%. Jadi kalau ada yang bilang gini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya luar biasa gitu. Itu pengaruhnya berapa persen? 3%. Tapi kalau pakai gerakan pengaruhnya 95%. Kalau bilang alhamdulillah tangannya ke atas ke depan. Contoh. 1, 2, 3. Wajahnya senyum. Jangan begini, apa kabar? Jangan, harus senyum yang baik itu rumusnya 225. Berapa? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Kelamaan ya. Tahan 5 detik. Gimana contohnya? Lihat senyumnya Ustadz Hilman. Bagus apa tidak? Manis atau tidak? Iya. Ustadz, kenapa harus seimbang? Iya, kalau nggak seimbang jadi serem. Lihat aja. Kalau seimbang senyumnya bagus, betul? Senyum itu sodakoh, betul? Dan mengucapkan kebaikan itu doa, betul? Innal kalam ad-du'a, setiap perkataan kita adalah. Jadi ucapannya yang keras pakai gerakan sampai pakai senyum. Bisa? Apa kabar semuanya hari ini? 1, 2, 3. Oke. Luar biasa, tangannya begini. Gini wajahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takbir tangannya begini. Tapi jangan ke depan. Jangan. Ke atas sampai kemudian takbir. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya siang ini?
Bisa? Tepuk tangan dong buat kita semua, boleh di sini mah. Coba ambil Ustaz Samhari ke handphone Ustaz. Ustaz izin mau videoin yang hadir, boleh apa enggak? Instagram saya followernya enggak banyak, cuman 400.000 aja. Tapi yang paling penting bukan followernya, tapi centang birunya ya. Ustadz mau ambil wajah orang Lampung, boleh atau tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, harus cantik. Makanya Ustadz kasih waktu 1 jam buat make up dulu, silahkan. Nanti baru diambil videonya. Coba, Ustadz mau ambil video orang sini, boleh apa enggak? Nah, kalau lewat kamera jangan nungkul, jangan tunduk ya, harus senyum minimal dada-dada, bisa? Oke. Bapak-bapak mau? Kayaknya agak kurang pas gitu ya. Ibu mau pakai filter apa? Ada, ini ada filter yang jadi glowing, ada. Baik, ibu-ibu gini. Ibu, ada masalah apa sih Besti? Kayaknya diam aja. Kalau lewat kamera minimal apa? Dada. Ini mah. Coba. Boleh diulangi lagi? Kayaknya enakan sebelah sini ya. Ustadz lihat ini wajah banyak masalah. Sini aja deh, kayaknya agak lebih seger ini, kayaknya semangat. Ibu, nggak apa-apa Ustadz ceramahnya begini, nggak apa-apa. Nggak usah serius-serius banget ya. Ustadz tahu ibu di rumah banyak masalah, jadi minimal ngaji jangan tambah masalah ya. Setuju? Baik. Belum dikamerain. Jangan langsung, belum dimulai. Langsung? Tenang. Belum dimulai. Siap. Ibu-ibu, Masya Allah. Bapak-bapak, baik. Majlis Al-Karim, apa kabar semuanya siang ini? Apa kabar semuanya siang ini? Takbir, takbir, takbir. Masya Allah, Masya Allah. Mau lihat videonya? Follow Instagram saya. Ibu tahu Instagram gak sih? Apa? Instagram teh cenah. Instagramnya Ahilman Fauzi ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Ustadz cuma mau bikin status aja. Setelah itu pulang. Alhamdulillah. Baik, coba lebih keras. Apa kabar semuanya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Ibu seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Ada yang suka lihat Ustadz Hilman? Ada yang lihat di TV, di YouTube, di Instagram, di TikTok? Ada ya? Oke, tolong jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bagusan di video atau aslinya? Sebentar. Tadi Ustadz ada yang denger bagusan di video. Tadi pas Ustadz lewat ada yang bisikin kedengeran ke sini. Oh, aslinya pendek ya. Sakit ke sini. Enggak teriak sih, cuman kedengeran aja. Oh, ternyata aslinya pendek ya gitu. Mohon maaf, yang tadi bilang pendek istighfar. Baik, Ustadz, tidak penting bagusan video atau asli. Yang paling penting siang ini bisa ketemu, betul?
Ustadz Hilman itu kalau boleh jujur, Masya Allah, saya itu capek banget bunda. Kemarin lusa baru pulang dari Makassar, subuh-subuh kemudian berangkat ke Bandar Lampung. Semalam masih acara, tadi pagi masih acara, tadi subuh juga masih acara. Tadi waktu di jalan menuju ke Al-Karim lelah capek, tapi sampai ke Al-Karim capeknya hilang. Kenapa Ustadz? Iya, karena Ustadz ketemu dengan calon bidadari surga semuanya. Kenapa yang amin bapak-bapak? Oh, yang amin ibu-ibu, betul? Ustadz doakan nih semua yang hadir masuk ke dalam surga. Maka tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan siang ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Iya, karena siang ini kita bisa bertemu, hakul yakin sudah diatur dalam kudrah dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau Ahilman tanya, siapa yang melembutkan hati kita malam ini atau siang ini? Siapa? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Maka bunda sayang, kalau siang ini kita bertemu karena Allah, maka tujuannya pun harus karena siapa? Yang mempertemukan kita Allah, maka tujuannya pun harus untuk siapa? Ingat, siang ini luruskan niat, bersihkan hati. Jangan hadir di Al-Karim hanya ingin ketemu Ustadz Asep, apalagi ketemu Ustadz Samhari. Jangan, rugi 2 kali itu Maya. Jangan ketemu ke sini karena teman kita ngajak ngaji, bukan. Tapi kita bertemu di sini satu tujuannya, ingin semakin dekat dengan Allah. Betul? Iya apa iya? Maka ada satu doa, yang doa ini boleh kita baca agar setiap langkah kita tujuannya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Hafal tidak doanya? Coba Ustadz sekali, Bapak Ibu sekali, boleh? Yang keras suaranya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu kali lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan terjemahannya ya, bagus sekali. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu ya Allah, apa? Ridhaka, ridhomu, wal jannah dan surga. Yang hadir siang ini mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius mie apa? Mie ayam, mie ayam. Ustadz Hilman, kita semua ingin masuk surga, betul? Coba angkat tangan, katakan saya, siapa yang mau masuk surga? Masuk surganya surga Firdaus, masuk surganya sekeluarga. Terakhir, tolong yang kompak, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Kalau mau masuk surga sekarang, syarat masuk surga harus mati dulu. Ustadz, apakah kita semua yang hadir di majlis ilmu Allah janjikan surga? Iya. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk datang menuju majlis ilmu, maka Allah mudahkan untuknya masuk ke dalam insya. Maka satu kali Nabi berpesan kepada seorang sahabat, jika engkau berjalan ke sebuah tempat dan engkau menemukan majlis ilmu, engkau menemukan majlis zikir, engkau menemukan majlis taklim, farta'u, maka mampirlah walaupun sebentar ke majlis itu. Kenapa Ustaz? Iya,
karena majlis zikir itu, majlis ilmu itu raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman. Maka Ustadz ini adem betul ketemu di Al-Karim ini, apalagi ketemu ibu-ibu Al-Karim, Masya Allah cantik-cantik wajahnya. Yang cantik-cantik, iya, yang enggak ya cantik Ustadz. Ustadz cantik dong kan perempuan, iya betul. Maka mohon izin, cantik itu jangan hanya dilihat di wajah, betul. Cantik wajah hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantik hati akan membuat laki-laki menetap. Catat, status hari apa itu? Hari Sabtu itu ya. Cantik wajah hanya membuat laki-laki menatap, tapi cantik hati membuat laki-laki. Catat, status hari Sabtu ya. Pokoknya tiap hari sekarang bikin status dari Ustadz Hilman. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu, dari api nerakamu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal. Baik, ayah bunda, bapak ibu sayang, Ustadz Asep yang adinda hormati, siang ini Ustadz mau berbagi. Judul ngaji kita adalah rumus agar hidup tenang dan bahagia. Mau tahu atau tidak? Mau tahu aja tahu banget. Cius? Ingin tahu? Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Itu kayak di TV ya. Baik, berapa Ustaz rumusnya? Kita singkat aja. Ada 5S. Ada berapa? Agar hidup tenang dan bahagia. Ustadz, kenapa kita mintanya tenang? Iya, karena hidup tenang itu menyenangkan bagi kita, betul? Coba Ustadz mau tanya, tolong jawab. Ibu tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Ya. Tolong pikir-pikir dulu jawabannya ya. Kaya gelisah atau miskin tenang? Bagus. Kalau begini berarti muridnya Ustadz Asep. Iya. Pertanyaan kedua, tolong pilih ibu-ibu. Pilih mana? Suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ustadz tidak mau bilang jelek ya. Ustadz, tentu kita ingin harta pun kalau punya menenangkan, betul? Kalaupun kita punya suami menenangkan, betul? Kenapa Ahilman? Iya, mohon maaf, banyak tidak orang yang kaya tapi nggak tenang. Banyak gak orang yang mohon izin jabatannya tinggi tapi tak tenang. Banyak gak orang yang hartanya berlimpah tapi tidak tenang. Maka mohon maaf, tenang itu adanya di hati, dan ketenangan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon izin, dalam hidup jangan minta senang tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Catat, status hari apa itu? Hari Minggu dong, kan Sabtu udah tadi. Jangan minta senang tapi minta tenang, karena yang senang belum tentu, tapi yang tenang pasti. Betul? Jangan minta suami yang ganteng, karena suami yang ganteng berpotensi menyakitkan hati. Betul? Minta suami yang pas aja, pas ditinggal nggak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan nggak malu-maluin. Betul? Coba Ustaz mau tanya, ibu mau tidak punya suami seperti Ustadz Hilman? Baru Ustadz kasih tahu barusan rumusnya. Coba ibu jawab, yang keras ini, tolong jawab. Mau tidak punya suami kayak Ustadz Hilman? Jawab jangan.
Jawabannya tidak. Apa? Mau tidak? Kenapa jawabannya tidak Ustadz? Iya, karena Ustadz Hilman sudah pasti tidak mau sama ibu. Iya. Iya, karena saya juga milih-milih juga. Jadi Ustadz Hilman jangan. Kenapa? Ibu kalau punya suami yang seperti ini banyak yang godain. Tapi untungnya yang godain ini. Jadi Ustadz tidak tertarik sekalipun. Godaannya besar Ustadz. Maka hidup tenang itu nikmat atau tidak? Hidup tenang nikmat atau tidak? Maka Ustadz sampaikan tadi, hidup ini bukan untuk senang, tapi untuk, dan yang ngasih tenang siapa? Allah. Yang ngasih makan nikmat itu harganya atau Allah? Tolong ibu jawab, kira-kira lebih enak mana? Makan di restoran atau di pinggir jalan? Kata siapa? Coba lebih enak makan yang mahal atau yang murah? Baik, jawabannya makan enak itu bukan tentang di restoran atau di pinggir jalan. Makan yang enak itu bukan tentang yang mahal atau yang murah, tapi makan yang enak itu dengan siapakah kita makan. Iya, itu betul. Dan yang paling penting Allah yang ngasih nikmat itu, betul. Maka hidup tenang bahagia itu namanya hidup yang berkah. Apa namanya? Coba doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik lana fima waqina. Kita nggak minta Allahumma lazidna, kita tidak minta Allahumma katsirna, tapi kita minta Allahumma, ya Allah berkahi kami ini ya Allah dengan rizki yang kau berikan kepada kami. Ada orang yang mohon izin, mungkin hidupnya biasa-biasa saja tapi membahagiakan hidupnya, betul? Ibu cinta sama suami ibu? Cius, tolong jujur, suami ibu dengan Ustadz gantengan siapa? Alhamdulillah, berarti sudah nempel ilmunya. Iya. Mohon izin Ustadz, iya Ustadz memang cakep, tapi mohon izin bagiku suamiku lebih cakep. Betul? Itu namanya apa? Berkah itu namanya. Tenang itu namanya. Maka mau tidak hidupnya tenang? Mau hidupnya bahagia? Catat ini. Ada 5S. Ada berapa? Rumus agar hidup tenang dan bahagia. Ada berapa? 5 apa? 1. Kalau mau hidup tenang, S yang pertama syukur. Apa yang pertama? Apa itu syukur? Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Sekarang Ustadz tanya, nikmat Allah itu sedikit atau banyak? Masalah yang kita punya banyak atau sedikit? Oke. Kelihatan dari wajahnya ini ya. Kalau boleh Ustadz tanya, kira-kira nikmat dengan masalah lebih banyak mana? Sebenarnya menurut Al-Quran nikmat Allah itu banyak, betul? Masalah yang kita punya sedikit sebenarnya, betul? Tapi banyak di antara kita yang seringkali melihat nikmat Allah sedikit, masalah yang kita punya padahal salah. Harusnya nikmat itu banyak, masalah kita itu. Kenapa Ustadz Hilman? Kok bisa ya kita melihat masalah yang banyak, kemudian kita lupa melihat nikmat Allah yang banyak? Rasanya dikit mulu. Jawabannya karena kurang betul? Ujungnya apa? Kalau kurang bersyukur, hidup kita nggak bahagia, hidup kita nggak tenang. Apalagi biasanya yang membuat orang tidak bersyukur karena sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Betul? Padahal masing-masing kita hidupnya sama atau beda? Beda. Kalau bahasa gampangnya gimana Ustadz? Jangan mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Betul?
Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul? Kaki kita 38 nomor ukurannya, pakai yang 42, gimana terjadi? Oblag, longgar, tidak enak. Betul? Jangankan kita yang make, yang melihat pun tak nikmat melihat yang kebesaran. Betul? Ada orang yang 38 pakai yang 36, apa yang terjadi? Itulah kehidupan kita yang membuat hidup kita tak bahagia. Kenapa? Sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ujungnya apa? Ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Susah melihat orang, senang melihat orang, susah melihat orang, senang melihat orang. Bahasa Arabnya hasad itu. Apa namanya? Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ada yang begitu apa enggak? Tetangga beli kompor gas, kita yang iya. Tetangga beli motor baru, kita yang iya, kita yang ngegas. Iya. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak karena kita diam di mobil tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex, sakit kepala kita. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Ada. Itu namanya SM. Susah melihat orang, senang melihat orang. Ujungnya apa? Hidup kita tak tenang dan bahagia karena kurang apa? Bersyukur. Sedangkan apa kata Allah? La in syakartum la zidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Ustadz, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Keberkahannya. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Betul? Apa yang terjadi? Hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak bahagia, merasa kurang dari apa yang Allah berikan. Maka mulai hari ini belajar bersyukur. Bagaimana caranya? Mudah saja. Syukuri hidup adalah tetap jalani, melakukan. Bagus suaranya ya ini. Cocok diajak syuting di Trans TV insya Allah ini ya. Syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Betul? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan 3 cara bersyukur. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bersihkan hati kita. Kalau semua yang kita dapatkan dari siapa? Allah. Hilang kesombongan, hilang ujub, hilang takabur. Kenapa? Karena apapun yang kita punya sebenarnya punya siapa? Dititipin sama siapa? Allah. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Lisan kita basah untuk mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Dikasih nikmat kalimatnya apa? Alhamdulillah. Dikasih musibah kalimatnya apa? Inna lillah. Ketika melihat yang mempesona kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah kalimatnya apa? Astagfirullah. Ketika berjanji kalimatnya apa? Coba lebih keras. Dikasih nikmat kalimatnya apa? Dikasih musibah kalimatnya? Melihat yang mempesona kalimatnya? Melihat yang kurang baik kalimatnya? Ketika berbuat salah kalimatnya? Ketika berjanji kalimatnya? Lihat Ustadz Hilman kalimatnya? Kenapa ada yang bilang astagfirullah tadi? Astagfirullah. Iya.
Yang kedua, kalau hidup mau tenang bahagia, S-nya sabar. Apa yang kedua? Yang pertama apa? Yang kedua, ibu bapak, hidup ini banyak cobaan. Betul? Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Betul? Rumah tangga itu rumit. Iya. Kalau sederhana namanya rumah makan. Jadi kalau hidup ada masalah, biasa atau tidak? Biasa. Karena ciri orang hidup itu apa? Ada masalah. Kalau tidak mau punya masalah, jangan. Alias? Iya. Jadi tidak apa-apa Ustadz, ada masalah. Iya. Bahkan kadang-kadang mohon izin. Orang yang ditempa dengan masalah dalam hidupnya, sebenarnya Allah sedang siapkan kebaikan untuknya. Tapi Ustadz, udah nggak kuat Ustadz. Udah nggak kuat Ustaz. Mohon izin, kalau ada siang ini yang bilang Ustaz udah nggak kuat, catat ayat ini. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul? Ada yang diuji dengan rumah tangganya? Ada yang diuji dengan keluarganya? Jangan kaget. Memang itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan dalam hidup. Betul? Ustadz, gimana ya, aku tuh diuji banget sama suami aku. Misalnya. Terus saya tanya, ibu maunya gimana? Iya Ustadz, aku tuh mau banget punya suami yang soleh. Iya. Aku tuh ya pengen banget punya suami kayak Ustadz Hilman. Kenapa jadi ke saya? Ibu, boleh jadi suami ibu nguji ibu itu kenapa? Karena Allah sedang siapkan pahala sabar untuk kita, betul? Rumah tangga itu yang ideal memang ada. Suaminya soleh, istrinya soleh, ada tidak? Ada. Tapi nggak sedikit yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Ada? Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Siapa nama istri Nabi? Ibu Nuh. Ibu Nuh. Dan gini jawabnya, Ibu Nuh. Kayak nggak ada salah gitu ya. Nabi Lut soleh, betul? Istrinya tidak soleh, betul? Siapa nama istri Nabi Lut? Ibu Lut. Tapi juga ada kisah Ustadz. Siapa? Suaminya tidak soleh, istrinya soleha. Siapa? Fir'aun tidak soleh. Siapa nama istri Fir'aun? Jangan bilang Ibu Aun. Namanya siapa? Asia, betul? Tapi juga ada suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Siapa? Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Nama istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Tapi ada yang suaminya soleh, istrinya soleha. Nabi Ibrahim itu keluarganya. Ibu mau nggak punya suami seperti Nabi Ibrahim? Istrinya 2. Siti Hajar sama Siti Sarah. Iya. Ibu sudah jawab mau tadi. Iya. Jangan salahkan. Ustadz Hilman boleh nggak nikah lagi? Kenapa jadi boleh? Ustadz Asep nikah lagi boleh? Iya. Enggak, pertanyaan yang jawab enggak ibu siapa? Jangan Ustadz. Jadi hidup ini kalau banyak cobaan wajar, namanya juga apa? Maka sikapnya sabar. Badai pasti, hujan pasti berhenti, betul? Jodoh pasti datang. Makanya yang masih jomblo, Ustaz doakan dapat jodoh. Insya Allah jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Iya. Jadi hidup ini pasti ada ujian, betul? Dan ingat, kalau lagi diuji, fa inna ma'al
Bersama kesulitan ada, bersama kesulitan ada. Belajarlah menerima keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan minta diulangi lagi. Ustaz juga lupa ngomong apa barusan. Yang jelas terima dulu. Ustaz, kadang-kadang sabar ada batasnya. Gimana caranya? Maka S yang ketiga. Kalau mau sabarnya lebih kuat, hidupnya lebih tenang, maka S yang ketiga, sholat. Apa yang ketiga? Kalau sedang punya masalah yang besar, udah hamparkan sajadah, ambil air wudhu, dirikan sholat. Betul? Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Begitupun hidup kita. Mau mulia hidup kita, jaga sholat. Mau lebih baik hidup kita, jaga sholat. Karena sholat itu perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat. Jika sholatnya baik, baik semua amalnya. Jika sholatnya rusak, rusak seluruh amalnya. Betul? Hidup kita tidak sholat, tak ada gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Kaya nggak sembahyang, apa gunanya? Jabatan tinggi nggak sembahyang, apa gunanya? Ustadz Hilman ganteng nggak sembahyang, apa gunanya? Ustadz Samhari gimana sih? Ustadz Samhari ganteng nggak sholat, apa gunanya? Betul? Jadi sholat itu kemuliaan seseorang. Kalau mau hebat, yang wajib udah pasti, betul? Ada berapa yang wajib? Sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus kalau mau lebih sempurna, tambahkan yang sunnah. Kalau Ustadz berpesan jangan tinggalkan 3 sholat sunnah. 1, sholat tahajud. Sholat apa? Sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang. Surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Ayat berapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Sebagai apa? Sebagai tambahan untuk dirimu. Apa pahalanya? Niscaya Allah akan mengangkat orang yang ahli tahajud. Kemana? Maqamah, ke tempat yang paling terpuji. Belajar bangun di sepertiga malam. Belajar berkholwat dengan Allah. Belajar minta kepada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke muka bumi. Allah mencari siapa di antara hambaku. Aina hambaku yang tahajud? Mana hambaku yang tahajud? Kalau Allah menemukan hambanya yang tahajud, kemudian mereka berdoa kepada Allah, mereka banyak dosa, minta ampun ke Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ada hambaku yang sedang susah, mereka menengadah kepada Allah, ya Allah, hamba sedang susah, maka Allah angkat kesusahannya. Ada yang sedang sulit, Allah mudahkan hidupnya, maka orang yang ahli tahajud, Allah muliakan hidupnya. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Betul? Sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada apa? Dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul?
Dunia, 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 dunia. Bukankah itu yang kita cari? Padahal Nabi mengabarkan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta. Maka yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Setelah duha dia berdoa, ya Allah, jika rizkiku masih di langit maka, jika masih di bumi maka, jika masih jauh maka, jika masih sulit maka, jika masih kotor maka, ya Allah, berikan aku rizki sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Betul? Orang yang duha hidupnya cukup. Pas mau beli rumah cukup, pas renovasi rumah, ganti kendaraan, beli mobil baru, mau berangkat haji, mau umroh, bayar SPP, jalan-jalan ke Kapadokia, iya, cukup. Dan yang mencukupkan siapa? Jaga sholat, maka Allah akan jaga kehidupanmu. Yang keempat, tentu setelah sholat maka hubungan kita harus baik dengan siapapun. Maka S yang keempat, silaturahmi. Apa yang keempat? Kalau mau hidup lebih tenang bahagia, jaga silaturahmi. Jangan mudah menyakiti hati orang lain. Betul? Jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati. Lisan kita, pikiran kita, tangan kita, semua akan diminta saksinya di hadapan siapa? Betul? Al-yauma, pada satu hari semua tidak akan bisa bergerak kecuali semuanya dipertanggungjawabkan dalam hidup kita. Betul? Maka jadi orang harus baik sama orang itu. Mohon izin, kalau ada yang pernah berbuat salah sama orang, belajar minta maaf. Kalau ada yang pernah disakiti, belajar memaafkan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling besar, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Maka yang terakhir, kalau hidup kita mau tenang bahagia, S-nya adalah sedekah. Apa yang kelima? S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Sholat. S yang keempat? Silaturahmi. S yang kelima? Sedekah. Man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau lapang rizkinya, panjang umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Dan silaturahmi itu semakin kuat dan baik ketika kita rajin berbagi kepada orang lain. Betul? Ibu bapak, tidak akan pernah miskin orang yang rajin bersedekah. Ustadz belum pernah dengar ada orang yang dermawan jadi miskin. Yang ada orang pelit jadi miskin. Betul? Maka orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat dengan surga. Sedangkan orang yang pelit dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat dengan. Ibu kalau punya suami yang pelit, mau tidak? Itulah yang Ustadz tidak mau jadi suami ibu, karena berat sepertinya. Ustadz tidak mau kita punya suami yang pelit. Betul. Maka hidup kita pun begitu. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa? Terima, terima, terima. Apa maknanya Ustadz? Seberapa banyak yang kita terima tergantung yang kita kasih. Catat. Status hari apa itu? Senin. Iya. Terima, terima. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Mana qasat sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Dan kalau sudah sedekah, jangan ngasih yang tersisa, tapi ngasih yang terbaik. Kenapa Ustadz? Perhatikan firman Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut infak yang terbaik, belum disebut kebaikan yang terbaik sebelum engkau menginfakkan yang terbaik. Biasanya, ini mohon izin, mohon maaf, kita ini kalau sedekah bukan ngasih yang terbaik, biasanya ngasih yang tersisa. Biasanya, bukan yang di sini, yang di sana.
Yang di sini insya Allah enggak. Enggak apa? Enggak jauh beda ya. Coba Ustadz tes, tolong jawab yang keras ya. Kalau ibu punya uang 70.000, 50 dan 20, yang disodakohin yang mana? Iya. Masih jujur? Jujur? Sekarang uangnya tambah lagi 80.000 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana yang disodakohin? Tolong jujur yang mana? 10. Iya. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000. 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana yang disodakohin? Baik ya. Sekarang uangnya nambah lagi 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana yang disodakohin? Yang mana? 2.000. Masuk toilet berapa sekarang? Masuk surga berapa? Rasanya nggak nyambung. Betul? Jamaah Al-Karim nggak boleh seperti itu. Kalau nggak bisa ngasih yang 50, minimal ngasih yang tengah. Betul? Yang berapa? Kenapa 2.000? Minimal 30. 20 dengan 10. Betul? Itulah hidup. Maka insya Allah pesantren Al-Karim sebentar lagi akan selesai. Insya Allah Ustadz Asif mengabarkan ke Ustadz Hilman tinggal beberapa saat lagi. Dan hari ini kita sedang membutuhkan semen. Butuh apa? Yang dibutuhkan berapa? 2.000. Yang dibutuhkan 2.500 semen. Sekarang sudah terkumpul dari infak Bapak Ibu 1.000 sak semen. Berarti masih berapa lagi? 1.500. Ustadz mau minta kepada semua, ini pahala kebaikan. Ada tidak yang mau ngasih semen lagi untuk Al-Karim? Ada? Ustadz berapa satu semennya? Satu sak semen 50.000. Berapa? 58 atau 50, tapi kita genapkan 50 yang ada di Al-Karim. Betul? Sekarang Ustadz mau tanya saja ini. Ada enggak di antara Bapak Ibu, mohon izin, yang punya niat ingin sekali memberi, mohon izin ya, 1.000 sak semen. Niat aja, ingin ngasih 1.000 sak semen. Iya niat lah. Kenapa ibu ragu? Niat aja masih nggak mau. Gimana ngasih? Coba, ada nggak yang niat pengen ngasih 1.000 sak semen? Niat oke? Okay? Mau. Kalau 1.000 sak semen berarti berapa rupiahnya? Berapa? Berapa? 50 juta, betul? 5 juta 50? 50. Baik. Ada yang niat, Ustadz 1.000 sak semen Al-Karim pesantren kami yang sediakan. Gak harus hari ini. Mungkin dicicil tiap bulan 100 sampai ketemu 5.000. Bisa tidak? Atau ketemu 1.000, bisa? Oke, kalau berat Ustadz, turunkan lagi. 1.000 berat, langsung turunkan. Yang niat ingin 100 sak semen, ada? Niat? Oke, yang mau dan serius ingin ngasih 100 sak semen. Coba angkat tangannya. Ibu mau? Ibu ke depan, sini. Yang mau Ustadz minta ke depan, nanti foto bareng Ustadz di depan. Sini, ibu ke depan, biar dicatat ke depan. Tepuk tangan buat bunda yang di belakang. Sini bunda. Sini bunda, sini. Yang di belakang juga masih ada 100. Masih ada yang mau 100, Ustadz saya niat 100. Sini bunda ke depan. Ini tolong diturunkan Samhari. Insya Allah dengan izin Allah. Silakan bunda, di sini boleh. Izin Allah. Apa? Iya. Masih ada yang mau 100 niat betul 100. Mau bunda? Ah, sini bunda, boleh bunda. Ini untuk motivasi bagi yang lain. 1, 2, 3. Insya Allah
Hari ini kita genapkan, selesaikan kebutuhan kita dengan izin Allah. Ini beberapa dokumentasinya, izin Allah. Ya, di sini aja Bunda, di bawah. Ustaz turun. Sini. Yang 100 sak semen khusus, silakan. Berdiri Bunda, berdiri. Sini Bunda. Masih ada lagi yang mau 100 sak semen. Kebutuhan kita masih berapa tadi berarti? 1.500. Insya Allah. Ini ada 4, kita genapkan, masih ada yang mau ngasih 100 sak semen. Izin Allah. Niat. Silakan Bunda, sebelum nanti kita Ustaz doakan sama-sama. Baik. Ustaz, saya nggak punya uang hari ini. Nggak apa-apa. Tidak harus hari ini uangnya. Ini yang mau niat saja, Ustaz ingin sama-sama melihat, mendoakan insya Allah. Ada insya Allah. Baik. Ya, silakan kepada seluruh jamaah. Ya, masih ada yang mau 100 sak semen, izin Allah. 100 sak semen berarti nominalnya hanya 5 juta 5 juta rupiah insya Allah. saja. Silakan Bunda di sini. Ya, baik. Tidak harus hari ini. Nanti yang kupon nanti aja, Bunda nanti aja sama Ustadz di ini nanti. Ya, yang kuponnya nanti. Masih ada yang mau 100 sak semen? Izin Allah ada? Ada lagi? Silakan Bunda. Baik. Terima kasih untuk Bunda yang 4 orang sudah maju ke depan. Tolong aminkan sama-sama, semoga Allah terima infak sodakohnya. Amin. Semoga Allah terima wakaf semennya. Semoga Allah lipat gandakan balasan terbaik untuk mereka semua. Dan semoga Allah hadiahkan surga terbaik untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan diambil foto buat yang berempat ini, nanti khusus silakan. Panitia silakan kalau mau ambil gambar. Ya. Baik, silakan. Ya. 1, 2. Baik, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Allah terima semua insya Allah. Baik. Silakan Bunda. Baik. Ini Ustaz sengaja majukan ke depan yang 4 orang ini karena insya Allah berazam. Ustaz, kita nggak mampu yang 100. Boleh nggak 10? Boleh. Boleh nggak 5? Boleh. Boleh nggak 50? Boleh. Selepas acara ini insya Allah nanti ada panitia yang akan memberikan kupon. Ibu ambil kuponnya, ambil 5, ambil 10 silahkan. Ya. Masya Allah. Ini yang dari YouTube ingin 50 sak semen. Takbir. Jadi sudah terkumpul minimal 450 sak semen. Betul? Ustaz berharap setelah kajian ini insya Allah genapkan minimal selesai kebutuhan kita 1.500 sak semen. Minimal 1.500, minimal 1.000 sak semen. Insya Allah Allah muliakan kehidupan kita. 5S agar hidup tenang dan bahagia. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga salat. S yang keempat silaturahmi. S yang kelima sedekah. Terakhir sebelum kita berpisah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti panitia setelah doa silahkan Bunda yang mau ikut, Ustadz mau ambil 10, mau ambil 50, insya semoga pesantren Al-Karim Allah mudahkan semuanya. Dan semua yang berinfak Allah balas semua infak terbaiknya. Amin ya rabbal. Baik Bunda sayang, silahkan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Silakan panitia cukup dulu, diberhentikan dulu untuk mengumpulkan wakafnya. Insya Allah setelah ini Allah mudahkan kita semua. Bunda sayang, ayah yang dirahmati Allah, kita beruntung ngaji siang ini karena kita berada di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang setiap amal kebaikan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah
kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti infak sodakoh kita, ngaji kita, doa kita di hari ini bernilai lebih besar dibanding hari-hari yang lainnya. Sebelum Ustadz doa, kita dengarkan dulu azan. Setelah azan makbul insyaallah Ustadz bimbing untuk berdoa. La haula wala quwata illa billah.
La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wa ba'asu maqama mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. 5S yang kita pelajari hari ini adalah wasilah terbaik agar hidup kita tenang dan bahagia. Syukur, sabar, sholat, silaturahmi, sedekah. Tentang sedekah, ternyata sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu meringankan hisab kubur. Sedekah itu menerangi cahaya kubur. Bahkan sedekah kita bisa menjadi jariyah. Kita sudah wafat, tapi ketika sedekah itu dimanfaatkan dalam hidup, maka pahalanya mengalir untuk kita. Begitupun sedekah bisa kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Wakaf kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Insya Allah pahalanya akan mengalir untuk orang tua kita yang sudah wafat. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes ini menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, ridhoi pengajian kami siang ini, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, dengarkan setiap permintaan kami siang ini. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, siang ini kami semua berkumpul di Majlis Al-Karim. Tidak ada yang kami minta ya Allah, kecuali kami ingin hidup kami semakin dicintai oleh-Mu ya Allah. Kecuali kami ingin semakin dirahmati oleh kasih sayang-Mu ya Allah. Maka ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Allah, siapapun diri kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, sesering apapun perbuatan maksiat kami, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghafur, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami siang ini kecuali Engkau gugurkan setiap kesalahan kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami yakin ya Allah, mungkin musibah, mungkin cobaan datang kepada kami disebabkan karena dosa dan perbuatan salah kami. Ya Allah, terima taubat kami sebelum kami wafat ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni tubuh ini yang sering melakukan dosa. Ampuni dosa mata kami jika pernah melihat yang haram. Ampuni lisan kami yang sering berbohong.
ingkar janji, sering menghina orang lain, sering menjatuhkan orang lain, fitnah, ghibah. Berapa sering lidah ini membicarakan aib, kejelekan orang lain. Ya Rob, ampuni ya Allah. Ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram ya Allah. Ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram ya Allah. Ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan afiat tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Muliakan hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, mampukan kami bersedekah atas nama orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir siang ini, jika ada di antara kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya aib, Engkau tutupi aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jika tahun ini Engkau belum izinkan kami berangkat ke Baitullah, kami mohon siang ini ya Allah, panggil nama kami ke Baitullah ya Allah. Takdirkan nama kami sampai ke Baitullah ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma raddina biqadaika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, mampukan hati kami ridha atas semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar atas ujian dari-Mu. Mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami agar kami bisa berzikir kepadamu, agar kami bisa bersyukur kepadamu, dan agar kami bisa memperbaiki hidup kami, ibadah kami kepadamu. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan Kau berikan usia kepada kami. Namun seandainya wafat kami semakin dekat, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan yang baik ya Rabb. Saat kami sakaratul maut, ringankan lisan ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, Engkau bersamakan kami di dunia, di majlis Al-Karim ini ya Allah. Kami mohon, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, terima amal ibadah kami ya Allah, terima bacaan Quran kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima infak wakaf sodakoh kami ya Allah, terima pengajian kami siang ini ya Allah, sehingga Engkau muliakan hidup kami di dunia, Engkau bahagiakan kami nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri kanan, berpelukan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menguatkan kebersamaan kita, berteman di dunia, kelak bertetangga di surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.